Rasul pasal 2 dibaca ayat 24 sampai pada ayat 40. Karena itu saya akan ajak kita berkonsentrasi membacanya secara berbalasan. Saya baca ayat yang genap kepada Bapak Ibu Saudara membaca di ayat yang, saya ulangi, saya baca di ayat ganjil, saya baca di ayat genap karena mulai kita baca ayat 24 ya, saya 24, kemudian Bapak Ibu Saudara baca ayat 25 dan seterusnya bergantian sampai ayat 40. Siap? Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan dikuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan dan oleh kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berbahagialah kita yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih kita membaca bersama firman Tuhan saat yang tepat ini. Happy birthday. Ya, pertama yang pasti yang lebih tua ini. Happy birthday Bu Penatua Ivona M. Supi. Ya. Kemudian happy birthday ibu rumah tangga yang terkasih di sini, Ibu Ayu Simangonsong. Yang pasti Ibu Ayu ya, yang di sini keluarga Simangonsong Ayu ya, menyatakan syukur kehadirat Tuhan. Tuhan sudah menambahkan usia ya masing-masing
setahun lagi. Kalau untuk Ibu Ayu 43 ya, salah tuh. Nah, kalau kemarin Mami 69, semangatnya 19 tahun, luar biasa. Itu hati nimbolek tua ya, itu belajar dari Mami itu. Nah itu Ibu Pena juga ya, Nah tua. Jadi luar biasa. Kalau dalam kehidupan kita ini kita punya semangat karena apinya berkobar dalam hati. Nah, itu semangat Roh Kudus itu yang cuma kemarin menyanyi apinya berkobar dalam hatiku beserta selewat itu Pentakosta yang kita rayakan, atau ada yang lupa malah merayakan Pentakosta, dia tinggal di rumah. Nah, apalah artinya itu? Nah itu. Nah saya percaya kita yang hadir pada saat ini dalam persekutuan ibadah kunjungan rumah tangga, di dalamnya kita bersama dengan keluarga, bersyukur keluarga Simangun Ayu. Firman Tuhan saat yang tepat ini kita perhatikan bersama-sama, karena dari bagian yang kita baca ini juga berbicara tentang semangat pencurahan Roh Kudus itu yang terjadi dalam diri jemaat, yang ketika Rasul Petrus menyampaikan khotbahnya, ia menyampaikan bahwa dalam kehidupan sebagai umat yang percaya kepadanya, Roh Kudus itu selalu hadir. Roh Kudus itu selalu memberikan satu keberanian, bukan ketakutan. Saya ada di sini karena Roh Kudus juga. Kalau tidak ada Roh Kudus paling biar Jo, kita di rumah Jo, lebih baik tidur Jo, atau lebih baik cari usaha lain, gitu. Jadi pengusaha Jo supaya kaya raya. Nah, makanya Pendeta Sarun mana ada bisnis. Ya, tapi ada pendeta lain dia bisnis. Ya, saya pernah diajak oleh pendeta, teman pendeta, mau bisnis ini, saya hanya satu sampai tugas panggilan, melayani gitu. Nah oleh karena itu dengan semangat kuasa Roh Kudus pun saya ada di sini. Saya dengan berani menyampaikan kebenaran yang dari Tuhan, karena Roh Kudus itu hadir dan berkarya. Memahami konteks pendengar yang ada dalam bagian firman Tuhan ini pendengarnya adalah orang Yahudi, sama dengan kalau boleh dikatakan Israel itu. Ini satu tindakan bijak ketika Rasul Petrus dia juga mengutip bagian Alkitab dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yoel. Nanti perhatikan itu, Nabi Yoel pernah berkata, dia bernubuat seperti terungkap kalau kita perhatikan juga di ayat 17 sampai 21. Coba dilihat di situ 17-21. Di situ menceritakan antara lain Allah ya sudah mengubahkan mereka seperti anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna. Nah, itu hampir bahasa Bali juga, teruna-teruni gitu. Kalau orang Bali ini Ibu Ivona karena lahir di Bali tahu. Teruna-teruni, nah, kalau dikatakan teruna-teruna akan mendapat penglihatan, orang tua akan mendapat mimpi. Ayat 17. Juga hamba laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, bersama keluarga yang bersyukur pada Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu disertai mujizat-mujizat yang pasti dalam hal ini. Kalau dikatakan ada langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, ada darah, ada api, gumpalan-gumpalan asap. Ayat 19 itu. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Nah ini fenomena alam yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bukan seperti itu. Kalau yang kemarin itu terjadi fenomena alam, ada gerhana matahari total, toh? Tapi itu fenomena alam. Tapi yang pasti apa yang dinubuatkan ini ketika saatnya itu akan terjadi. Dengan kutip
kehidupan yang disampaikan di sini dari nubuatan Nabi Yoel ini menggambarkan bahwa Allah yang universal, dia mencurahkan rohnya kepada semua manusia tanpa discrimination, gender, status sosial, majikan, budak, tua, muda. Itu berarti semua dia karuniakan itu, dia berikan Roh Kudus apabila hatinya terbuka. Syukur kita yang ada ya, terbuka hati. Ada? Halo? Kalau nyak terbuka hati, tidak mungkin kita percaya Yesus. Coba lihat, orang belajar dia bikin studi banding dari Weda, Tripitaka, dari Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lain, tapi dia belum dapat itu credo, karena Roh Kudus belum masuk dalam hatinya, karena dia cuma menggunakan logikanya saja. Lalu karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita ini, kita akan mendapati bahwa dari cerita narasi iman Rasul Petrus di hadapan umat Israel, orang Yahudi, kalau kita perhatikan di ayat 21 sampai 24, kita memperhatikan peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah bukti sejarah yang tidak terbantahkan, tidak bisa terbantahkan, termasuk sudah memberikan satu keberanian sekaligus hikmat berkata-kata, berbicara untuk menjadi saksi tentang apa yang dilihat, kemudian apa yang didengar dari Tuhan Yesus. Nah, kuasa Roh Kudus itulah yang mengubahkan ketika Rasul Petrus dan Rasul lainnya untuk dia berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Ketika ia bersaksi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi, maka semua orang yang mendengar dia percaya tidak hanya di mulut, tetapi dia langsung bisa melakukan itu dalam kehidupannya. Rasul Petrus mengingatkan bahwa dia telah kamu salibkan dan seterusnya. Orang yang disalibkan pasti mati, kecuali cuma diikat tangannya. Yesus betul-betul dipaku. Kalau lihat itu, saya pernah khotbahkan beberapa luka yang diderita oleh Yesus itu. Dan kemudian ada ibu dokter, dia langsung kasih juga dengan bagaimana secara medis Yesus menderita dengan luka-lukanya itu. Jadi bukan fiktif ini, betul-betul tak terbantahkan, terjadi. Ketika peristiwa Pentakosta terjadi pun bukan soal yang fiktif, tetapi dia betul-betul terjadi dalam sejarah baru, dalam karya selamat Allah, dalam kehidupan umat manusia, khususnya jemaat yang ada pada jemaat mula-mula ketika mereka berkumpul di Yerusalem. Nah, kepada kita juga pada saat ini, hendaklah kita senantiasa memiliki rasa. Nah, itu kalau ada rasa, pasti ada rasa mengasihi, menyayangi. Yang mulai dalam kehidupan apa? Suami, istri. Kalau sudah tidak rasanya, biasa kan ada yang tidurnya apa? Saya perlu bilang itu, mungkin karena kalau menyanyinya tengah malam terlalu kuat, ngana ini, pipi, pindah ke sana, seperti itu. Sebenarnya dalam kehidupan ini, dari masa pacaran sampai masa tua harus rasa itu ada, rasa sayang, rasa sayang. Nah, itu. Tapi kalau sudah tidak rasa seperti itu terjadi, berarti Roh Kudusnya tidak ada lagi begitu biar beliau mengaku jadi orang Kristen. Karena apa? Tidak ada rasa lagi dalam kehidupan suami, dalam kehidupan istri, dalam kehidupan bagaimana dalam kehidupan berkeluarga. Hendaklah ini senantiasa tetap
diupayakan dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Saya percaya dalam kehidupan ini kuasa yang mengubahkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bersama dengan keluarga bersyukur. Di hari ulang tahun ada 2 yang berhari ulang tahun pada saat ini. Pertama yang tua, Ibu Penatua Ivone Supir, ya. Kemudian ibu rumah tangga di sini yang dalam kegiatan sehari-harinya beliau juga luar biasa sebagai tenaga medis di rumah sakit, ya. Semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan karena ada rasa. Betul ibu-ibu yang berhari ulang tahun saat ini, ibu ada rasa bagaimana melayani biar dari pagi sampai tengah malam ada di gereja. Nah apa-apa toh, walaupun kadang juga gitu toh, sedikit ada gitu. Nah itu begitu juga Ibu Ayu, Ibu Simangon Song Ayu, dalam kehidupan ini, di rumah, di tempat kerja, di mana kita berada, Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Roh Kudus itulah yang membimbing kita ketika kita ada rasa seperti tersesat kita ini, sesat ini. Nah, kembalilah pada jalan yang benar. Ketika kita berada jalan yang benar, maka kehidupan, sukacita, iman, pengharapan, kasih selalu akan ada beserta dengan kita sekalian yang ada. Happy birthday buat Ibu Simangon Song Ayu dan happy birthday buat Penatua Ibu ini Kalangi Supit. Karena sonyonya toh, jadi harus isi fam depannya. Tuhan akan selalu berikan umur panjang, sehat walafiat, dan selalu ada rasa karena Roh Kudus selalu menolong, Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita. Jadilah saksi di tengah dunia ini. Amin. Baik, mari kita respon firman Tuhan ini dengan syair lagu Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang